Pak Mika, kalau dari CMB Niaga sendiri, bagaimana Anda mengekspektasikan kebijakan The Federal Reserve yang sudah seluruh konsensus pasar mengatakan akan mengadakan cut rate pada half 2 2024 ini. Tapi di satu sisi, FOMC Minutes selalu menyampaikan data-data yang menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih begitu baik. Dari CMB Niaga, bagaimana Anda menganalisa hal ini dan bagaimana juga Anda memberitahukan klien Anda untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di makroekonomi global dan juga untuk mengamankan aset-asetnya pula. Terima kasih, silakan. Baik, seperti yang kita observasi dari data-data ekonomi di Amerika Serikat, memang saat ini tingkat inflasi masih belum ideal, walaupun sudah cenderung menurun. Kalau kita ingat, tingkat inflasi di Amerika Serikat pernah mencapai 7 hingga 9% Ya, di tahun 2022. Sekarang sudah bergerak turun ke arah 3 hingga 4%, tetapi masih belum ideal, yaitu di kisaran 2%. Tetapi yang perlu kita catat di sini sebenarnya adalah trennya itu bergerak menurun. Dan ini saya pikir merupakan satu indikasi dari ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan yang mulai aktivitasnya tidak lagi sekuat apa yang kita lihat 1 sampai 2 tahun yang lalu. Tetapi memang belum ada keyakinan saya pikir di mata Central Bank Amerika, The Federal Reserve, bahwa inflasi akan kembali ke target mereka, yaitu 2%. Sehingga masih dibutuhkan tingkat suku bunga yang cukup tinggi untuk bisa memastikan inflasi itu betul-betul kembali ke arah 2%. Kalau kita lihat saat ini selisih antara inflasi di Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga itu berkisar antara 2 sampai 200 sampai 250 basis point. Sebenarnya spread yang kita lihat saat ini cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan masa sebelum pandemi, spread antara inflasi di Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga itu malah cuma sekitar 100 basis point. Jadi saat ini sebenarnya spread itu cukup tebal untuk bisa memastikan tingkat suku bunga atau tingkat inflasi itu bisa terus turun ke arah yang diinginkan. Kemungkinan penurunan tingkat suku bunga The Fed, saya pikir kalau kita lihat kondisi saat ini dengan ekspektasi pasar 1 sampai 3 bulan yang lalu, kita bisa melihat bahwa kemungkinannya itu berkisar antara 75 sampai 150 basis. Ada kemungkinan turunnya antara 75 sampai 150 basis. oke. Seberapa besar eventually the Fed akan menurunkan tingkat suku bunga tergantung seberapa sukses inflasi turun, Oke, seberapa cepat inflasi turun. oke. Seberapa cepat Ya, jadi IHSG, Federal Reserve akan menurunkan suku bunga ini, seberapa cepat inflasi akan turun ya Pak ya. Tapi kita ketahui juga betul. Pak, mungkin saya ingin menaikkan juga pandangan Anda mengenai keadaan makroekonomi di Amerika Serikat. Karena berusaha menerka-nerka kapan inflasi Amerika Serikat akan turun ke level 2%. Ini sepertinya juga akan sangat sulit karena mereka juga memiliki tingkat hutang atau debt ceiling yang luar biasa tinggi gitu ya Pak. Dan mungkin mereka harus tetap menjaga inflasi mereka tetap di atas 2% untuk kembali lagi mengikis debt ceiling yang ada. Apakah benar ya untuk inflasi sendiri akan terjadi di level 2% dan apakah benar akan di tahun ini menurut Anda? Kalau saya lihat tren dari penurunan inflasi di Amerika Serikat, baik inflasi konsumen maupun inflasi PCE, yang merupakan indikator yang lebih disukai oleh The Fed, Di situ ya. arah inflasi Amerika di akhir 2024 mungkin akan berada antara 2,5 hingga 3%. Oke, akhir 2024 ya Pak? Di akhir 2024 antara 2,5 hingga 3%. Artinya kalaupun tingkat suku bunga itu turun katakanlah hingga 4,25%, itu masih ada selisih yang cukup besar ya, sekitar 125 sampai 175 basis antara tingkat suku bunga dengan inflasi. Artinya selisih tersebut mirip dengan kondisi sebelum pandemi. Hmm. Nah, saya pikir tetap terbuka kemungkinan bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga dengan lebih agresif dibandingkan
estimasi saat ini hanya 3 kali 75 basis, tergantung seberapa besar penurunan inflasi pada tahun ini. Oke, Pak Mika, untuk proyeksi pergerakan mata uang Garuda sendiri akan ada di rentang-rentang berapa, Pak? Mungkin saya akan bagi dalam 2 part. Sebelum Federal Reserve menurunkan suku bunganya, ISG rupiah akan bergerak di rentang berapa? Dan ketika akhirnya benar the good news finally came, yaitu ketika Fed melakukan cut rate, rupiah bisa menguat sampai level mana? Silakan, Pak. Baik, saya pikir pemicu yang ditunggu oleh pelaku pasar adalah ketika Federal Reserve itu sudah mulai yakin kapan dia akan memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Apakah di bulan Juni, apakah di bulan Mei? Saya pikir kalau sudah ada sinyal yang kuat dari The Fed bahwa dia akan memutuskan menurunkan tingkat suku bunga pada bulan tertentu, saya pikir sebelum keputusan tersebut diambil, dapat terjadi reversal, ya, reversal dari tren yang kita lihat selama ini, di mana selama ini tren dolar yang menguat, tetapi menjelang keputusan The Fed, saya pikir hal tersebut bisa berbalik, ya, berbalik arah, dan semakin kuat reversal dari tren tersebut seiring dengan semakin banyaknya penurunan tingkat suku bunga dari Federal Reserve. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mika. Saya akan ke Susi. Untuk rentang IISG sendiri seperti apa yang menurut Anda akan menjadi rentang-rentang sebelum Fed melakukan cut rate dan ketika nanti akhirnya Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunganya? Silakan Susi. Ya pastinya kalau itu kan berhubungan dengan pasar internasional ya atau dari Ya. global. Sebenarnya itu akan lebih berpengaruh besar terhadap rupiah, tapi pastinya biasanya juga tentu akan berpengaruh terhadap ISG. Kalau misalkan nanti The Fed itu memang memutuskan suku bunga, otomatis ini harusnya menjadi euforia bagi pasar ISG juga ya. Terutama kan perekonomian Indonesia juga masih potensinya sekitar di atas 5%. Nah ini masih cukup baik. Kemudian kalau kita lihat misalkan nanti ternyata rentan ketika menuju pemotongan di bulan Juni nanti, ini harusnya justru lebih berpengaruh terhadap domestik dulu nih, karena biasanya ISG itu pengaruh terbesarnya atau pergerakannya itu justru dari pasar domestik dulu. Nah apalagi di pekan ini akan ada cadangan devisa dari Indonesia yang dimana justru akan turun nih, Safrina. Prediksi dari konsensus CNBC Indonesia di level 143 miliar US dollar dari sebelumnya 144 miliar US dollar per Februari kemarin. Kemudian juga di pekan ini akan ada data inflasi dari Eropa juga, yang dimana inflasinya itu akan turun menjadi sekitar 2,6% dari lembaga konsensus dari sebelumnya sekitar 3%-an. Kemudian juga akan ada dari data-data ekonomi US yang memang diprediksi justru tenaga kerjanya akan mendingin nih. Nah nanti ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan rupiah juga selain ISG. Yaitu ada data lapangan kerja AS JOLTS yang dimana diprediksi akan turun. Kemudian juga akan ada beberapa data dari US sendiri mengenai tentang dari non-farming payroll atau dari non-data penggajian pertanian yang dimana diprediksi juga akan turun. Nah ini berarti kan tenaga kerjanya diprediksi akan lebih mendingin ya. Harusnya ini akan menjadi kabar baik atau angin segar bagi rupiah nantinya. Oke, baik.